Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia sesi 40. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang mengenal perdagangan aset kripto. Karena jenis-jenis kripto itu banyak sekali, jumlahnya ribuan, maka saya mencoba mewakili kripto ini dengan Bitcoin, karena Bitcoin adalah kripto pertama yang diciptakan. Untuk mencoba berpikir apa sih itu kripto, ya, apa sih itu Bitcoin, saya akan mencoba membawa teman-teman itu terlebih dahulu membandingkan, anggaplah Bitcoin itu adalah seperti emas. Oke, emas versus aset kripto atau Bitcoin. Kenapa harga emas mahal, sementara logam mulia ini kan tersebar di penjuru dunia? Dia berlaku di seluruh dunia, dapat diperjualbelikan di negara manapun. Kenapa bisa mahal? Karena persediaan emas terbatas. Keterbatasan itulah yang menyebabkan harga emas terus melonjak. Nah, seperti emas, itulah Bitcoin. Bedanya, Bitcoin tidak berwujud seperti benda, seperti emas. Jadi Bitcoin itu ibarat emas yang disulap dan disimpan di dalam komputer atau smartphone dalam bentuk digital atau virtual. Loh, kok bisa Bitcoin mirip emas? Karena supply Bitcoin juga terbatas. Dia hanya diciptakan 21 juta Bitcoin dan itu tersebar di dunia. Jadi emas dan Bitcoin diciptakan karakteristiknya mirip seperti emas. Cuma bedanya Bitcoin terlindungi dalam jaringan komputerisasi. Bitcoin itu suatu konsep, ya, suatu konsep aset digital dengan prinsip peer to peer. Nah, konsep ini dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok grup yang terkenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Siapa itu Satoshi Nakamoto? Sampai saat ini memang tidak ada yang tahu identitas sebenarnya siapa Satoshi Nakamoto tersebut. Namun yang terpenting adalah manfaat dari penemuannya atas teknologi Bitcoin, dan penemunya sendiri tidak mempengaruhi bagaimana teknologi ini berjalan, karena sifatnya yang berdasarkan demokrasi dan dikunci oleh algoritma, di mana mayoritas user yang berjumlah jutaan yang menentukan kemana teknologi ini akan berkembang. Nah, lalu apa peer to peer? Peer to peer itu jaringan peer to peer itu bisa berjalan tanpa memiliki server pusat. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi dan terdistribusi, dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan. Bitcoin tidak diciptakan oleh bank sentral atau pemerintah manapun, melainkan oleh suatu jaringan terdesentralisasi yang berjalan secara otomatis berdasarkan algoritma matematika, sehingga tidak dapat dipengaruhi siapapun. Bitcoin juga tidak bisa diduplikasi, bersifat tahan lama dan tidak hancur. Juga Bitcoin dapat diperoleh dengan cara ditambang menggunakan program mining dan algoritma matematika. Sama halnya seperti emas, Bitcoin juga dapat ditransaksikan di seluruh dunia, dapat ditukar dan diperjualbelikan dengan berbagai mata uang dunia. Jadi karakteristik Bitcoin itu sama atau mirip dengan emas. Cuma bedanya Bitcoin bisa dibawa kemanapun karena dia bentuknya digital. Nah, kalau kita bawa emas banyak ke luar negeri kan ada aturannya dan susah pula gitu. Jadi Bitcoin ini gampang dibawa kemana-mana, gampang dikirim kemana-mana. Emas disimpan di berangkas, Bitcoin juga disimpan di wallet. Jadi sama-sama aman. Cuma bedanya Bitcoin lebih fleksibel, ya, diciptakan memang untuk
menggantikan fungsi emas gitu, atau mirip emas lah ya, dan bisa dibawa kemana-mana. Bedanya dengan emas, Bitcoin bisa dipecah hingga 8 angka desimal. Jadi kalau kita beli emas kan misalkan minimal harus 1 gram gitu. Bitcoin tuh bisa kita beli 10.000, 50.000, ya tinggal dibagi aja. Kalau misalkan harga Bitcoin 100 juta, beli 10.000 ya berarti dapat 0,000 sekian gitu. Nah, satuannya dikenal dengan nama Satoshi. Itu jika Bitcoin harganya 100 juta, maka 1 Satoshi sama dengan 1 rupiah. Mudah-mudahan pengenalan tadi mampu mengajak teman-teman mengenal secara singkat apa sih itu kripto, apa sih Bitcoin. Selanjutnya, karena dia bernilai, Bitcoin juga kemudian dapat diperjualbelikan. Diperjualbelikannya tentu di exchange ya, exchange kripto, di marketplace kripto. Di mana sih kita bisa dapatkan Bitcoin ya? Bitcoin yang pertama kita bisa menambang sama seperti emas. Cuma bedanya kegiatan menambang Bitcoin, kegiatan seseorang untuk mendapatkan Bitcoin dengan menjalankan aplikasi miner Bitcoin, menggunakan perangkat komputer yang tersambung ke dalam jaringan blockchain untuk menjalankan algoritma Bitcoin sehingga dia memperoleh hadiah berupa Bitcoin dari sistem. Nah, proses penambangan Bitcoin berjalan secara otomatis dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Pada dasarnya, Bitcoin memberikan supply dalam jumlah tertentu secara berkala, yaitu setiap 10 menit sekali, hingga total supply Bitcoin hanya ada 21 juta Bitcoin. Yang kedua, membeli Bitcoin di exchange. Nah ini ya perdagangan aset kripto itu. Bagaimana cara mendapatkan Bitcoin? Ya salah satunya membeli di exchange Bitcoin. User versus trader. Ya, user menggunakan kripto untuk bertransaksi atau berbelanja pada online shop yang menerima pembayaran menggunakan kripto. Sedangkan trader membeli kripto saat harga rendah dan disimpan untuk kemudian dijual dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Atau sebaliknya, menjual saat harga tinggi lalu membeli kembali pada saat harga rendah demi mendapatkan keuntungan. Lalu apa tips-tipsnya dan berapa jenis sih market kripto ya? Yang pertama, tips saat perdagangan aset kripto itu jaga emosi kita. Karena perdagangan itu kan tidak selalu menghasilkan keuntungan. Jadi mengelola emosi dengan baik akan menentukan proses trading yang kita jalani. Jadi nggak boleh terburu-buru, jangan terlalu cepat mengambil keputusan, analisa dengan baik momen-momen yang akan membuat kita untung atau rugi. Yang kedua itu menentukan tujuan. Ya, dalam perdagangan Bitcoin atau dalam perdagangan kripto, tentukan dulu tujuan kita agar tidak bingung memposisikan diri kita. Ada 2 pandangan ya dalam perdagangan kripto. Yang pertama itu kita hanya ingin mengumpulkan kripto atau Bitcoin, atau hanya ingin mengejar keuntungan dalam penjualan Bitcoin. Saat kita memutuskan menjadi trader Bitcoin, maka kita harus mengubur keinginan mengumpulkan Bitcoin. Karena ketika trading Bitcoin, yang Anda kumpulkan adalah rupiahnya atau mata uang lain yang didapat dari hasil selisih jual dan beli, bukan barang berupa Bitcoin. Jadi harus dipilih, mau ngumpulin Bitcoin atau mengumpulkan rupiah atau dolar. Itu dulu. Itu selesai, jadi enak tradingnya. Yang ketiga, menentukan target penjualan. Nah, ini berkaitan dengan mental nih. Jadi nggak boleh serakah dalam trading. Kita harus batasin mau berapa kita ngambil keuntungan. Dan hindari juga perasaan yang tidak merasa puas dengan keuntungan yang didapatkan. Misalkan gini, harga Bitcoin kita beli di harga 100 juta. Kemudian naik Bitcoin ke 110 juta, kita jual. Nah ternyata Bitcoin masih naik ke 150 juta. Itu jangan disesali. Ya udah syukuri. Daripada nanti kita mengejar pasar kemudian akhirnya rugi.
dan itu akan membuat kita stres. Jadi biarin aja, ya kita dapatnya segitu ya sudah. Yang ketiga itu yang keempat, menganalisa kondisi pasar. Dalam menganalisa kondisi pasar, pada umumnya itu cuma ada 3 kondisi pasar. Yang pertama adalah pasar super positif, pasar super negatif, dan stagnan. Kondisi pasar positif artinya kondisi pasar tuh cenderung naik dan terus naik sepanjang hari. Kondisi pasar super negatif kebalikannya. Kondisi pasar turun, harga cenderung turun sepanjang hari. Dan ada lagi kondisi pasar stagnan. Ini sangat membosankan, di mana harga hanya flat, ya, sideways. Namun kondisi pasar stagnan itu memberikan keuntungan bagi para trader yang melakukan scalping. Jadi dia menjual, beli, naik sedikit, jual lagi karena dia flat. Jadi sehingga mudah diprediksi dia akan turun ke sini, naik ke sini gitu. Yang kelima, memperkirakan harga pasar. Ini kita memperkirakan harga pasar ini belum menggunakan analisa fundamental maupun teknikal, ya. Artinya gini, perhatikan harga Bitcoin exchange, ya, di Indonesia jarang berada di bawah pasar Rusia. Karena pasar kita cenderung positif dan kurang supply Bitcoin. Di Indonesia jumlah pembeli cenderung lebih besar daripada jumlah penjual atau miner yang ingin menguangkan Bitcoin. Yang kedua, Bitcoin exchange di Indonesia dapat dikatakan follower. Trader di Indonesia terdiri dari orang-orang yang tidak mau rugi dan takut untung. Kenapa demikian? Karena kita selalu melihat harga luar, ya, harga luar dulu apakah naik atau turun, sehingga kita bisa memanfaatkan harga internasional. Misalkan terjadi selisih harga 3 juta. Umumnya harga di Indonesia pasti akan mengikuti ikut naik gitu. Sehingga kita akan bisa menebak bahwa harga itu akan terjadi. Yang ketiga, harga Bitcoin di Indonesia cenderung sangat jarang berada di atas harga Bitcoin di negara yang sedang menguasai pasar Bitcoin, ya, seperti Amerika, Cina, Eropa, ya. Sangat berbeda, cenderung sangat berbeda di atas harga Bitcoin, ya. Karena masyarakat Indonesia itu belum terlalu spekulatif dan tidak seaktif pasar di negara-negara tersebut, ya, sehingga membuat market Indonesia berada di atas harga rata-rata market Bitcoin, ya. Dan ini juga akan menjadi pertanda bahwa harga Bitcoin di Indonesia akan menjadi lebih murah. Jadi gini, misalkan di Cina harga Bitcoin 140 juta, ya. Di Indonesia 145 juta. Nah, karena Cina itu termasuk negara yang menguasai pasar, besar kemungkinan bahwa harga di Indonesia akan turun mengikuti harga di Cina. Itu tip-tip saat trading, ya. Jadi bisa jaga emosi kita, menentukan tujuan, menentukan target penjualan, menganalisa kondisi pasar, ya, kondisi positif, ya, negatif atau stagnan, memprediksi harga pasar melalui indeks harga Bitcoin yang ada di dunia, ya, khususnya di market-market besar di dunia. Nah, yang selanjutnya di market crypto, di exchange itu ada jenis-jenis jenis-jenis market, ya. Ada spot market, ada margin trading, ada future trading, ada binary trading, ada arbitrasi trading, dan ada juga bot trading. Apa itu spot market? Spot market itu mungkin teman-teman ada yang pernah ikut di saham, ya, sudah tidak asing dengan spot market. Simpelnya begini, spot market tuh mirip dengan perdagangan barang pada umumnya. Jadi kita membeli dan menjual barang seperti di online shop aja.
Di dalam spot market, kita bisa tidak menggunakan harga jual atau harga beli yang sudah tertera. Misal gini, harga Bitcoin 135 juta, kita boleh nawar. Kita misalkan mau beli di 134 juta 500, nggak apa-apa. Ketika nanti dia turun, dia terbeli. Tapi kita harus tentuin sendiri harga yang kita inginkan, jadi boleh, bisa gitu. Dan order akan tereksekusi secara otomatis apabila harga tersebut diambil oleh penjual gitu. Harga Bitcoin 150 juta ya, kita menganggap saya nggak berani beli di 150 juta, saya pengennya beli di 145 lah, saya tawar 5 juta gitu. Ternyata ada orang yang mau jual di 145 juta, ya terjadi. Nah, itulah spot market, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam market trading itu kita nanti akan mengenal istilah market maker dan market taker. Apa sih market maker dan market taker itu? Market maker adalah kondisi ya di mana apabila Anda sebagai penjual, maka Anda akan menjual lebih tinggi daripada harga market. Dan apabila Anda sebagai pembeli, maka Anda akan membeli lebih murah dari harga yang ada pada market. Market maker ini berbeda-beda dalam setiap crypto exchange ya. Seperti di Indonesia, jika kita menjadi maker maka 0%. Jadi kalau belinya misal gini, harga Bitcoin 110 juta, kita mau jual 120 juta. Kita ketik 120 juta dan ternyata harga naik, terbeli. Nah, kita bersih tuh nerimanya segitu tanpa ada potongan karena kita sudah menjadi maker di market. Nah, sementara market taker, apabila Anda sebagai penjual, maka Anda akan menjual lebih rendah sedikit dari harga market. Dan apabila Anda sebagai pembeli, maka Anda akan membeli sedikit lebih tinggi dari harga yang ada pada market. Sehingga Anda akan mengambil harga dari daftar antrian harga Bitcoin yang sebelumnya telah ditentukan oleh market maker. Jadi gini, harga Bitcoin 150 juta. Udah ada di situ, udah ada yang jual di 150 juta. Terus sedangkan di market buy itu ada yang nawar 149 juta 900 misalnya. Tapi kita nggak mau pakai harga yang di bawah. Kita pengennya kita ngambil harga yang di atas gitu, yang 150 juta itu kita makan, kita beli. Maka kita menjadi taker. Nah, dan taker itu kalau di Indonesia itu potongannya 0,3%. Jadi disebutnya buy instan ya. Kalau kita sell berarti sell instan. Kalau sell instan tuh gini, kita menjual lebih rendah dari harga yang berlaku di pasar. Nah, kelebihan market maker ya, misalkan gini, di indodax.com market maker itu tidak dikenakan biaya 0%. Namun kekurangannya kita harus nunggu dulu karena kan harga belum terjadi. Jadi harga Bitcoin 150 juta, kita mau jual di 151, ya mau nggak mau ya nunggu sampai tercapai 151 juta dulu baru terjual. Istilahnya kita menunggu menjual atau menunggu membeli untuk mendapatkan harga yang kita inginkan. Kedua, kelebihan market taker itu adalah ya kita lebih cepat, order kita lebih cepat tereksekusi. Namun kekurangannya harga cenderung lebih tinggi kalau kita saat menjual dan kalau kita saat membeli, dan harga lebih rendah di saat kita ingin menjual. Ya jual butuh lah, beli butuh, jual butuh. Jadi buy instan atau sell instan. Selanjutnya margin trading. Margin trading itu secara sederhananya begini. Dia jenis trading ini dapat dikatakan bahwa perdagangan yang kita inginkan melebihi dari modal yang kita miliki. Artinya kita melakukan trading dengan dana pinjaman yang diperoleh dari liquidity provider. Siapa sih liquidity provider dalam dunia kripto? Mereka adalah pengguna Bitcoin yang menyediakan dana sebagai pinjaman peer-to-peer. Prakteknya begini, modal yang kita miliki ya, misalkan gini, jika kita ingin margin trading, ada pilihan nanti, dia ada
leverage 1 sampai 10. Ya, saya kasih contoh misalkan margin 1/10, artinya kita bisa melakukan trading dengan perbandingan 1/10. Kalau kita punya 1 BTC, maka kita meminjam hingga 10 BTC gitu. Dan 1 BTC dana yang kita miliki itu sebagai jaminan. Ya, ini mungkin untuk tahap lanjut ya, bisa dipelajari ya. Yang ketiga, oke, sebelumnya di margin trading itu ada istilah long dan short ya. Long itu posisi kita mengharapkan harga naik, dan short adalah posisi waktu kita mengharapkan harga turun. Jadi kalau misalkan gini, kalau kita mau ngelong berarti kan kita harus open buy dulu. Nah, kalau kita punya uang 1 juta mau ngelong dengan margin 1/10, maka kita akan mendapatkan dana sebesar 10 juta. Jadi dengan 1/10, dan 1 juta itu sebagai jaminan. Nah, kalau kita short berarti kita mau menjual. Kalau kita punyanya 10 juta dengan margin 1/10, maka kita akan mendapatkan BTC senilai 10 juta dengan jaminan 1 juta modal yang kita miliki. Itu jadi jual dulu. Kalau long beli dulu baru jual, short jual dulu baru beli di bawah. Nah, baru nanti dipulangin peminjamannya, hasil pinjamannya. Yang ketiga adalah future trading. Future trading itu perdagangan berjangka ya. Perdagangan berjangka Bitcoin yang dilakukan untuk menjaga atau mengunci harga di masa yang akan datang. Ini next time ya. Karena future trading ini hanya orang-orang yang sudah paham. Untuk newbie biasanya di spot market. Ada juga binary trading, ada arbitrasi trading, dan juga ada bot trading. Oke, selanjutnya, nah, memprediksi harga kripto naik atau turun. Dalam memprediksi harga kripto itu ada dua cara ya. Yang pertama adalah faktor analisa fundamental, yang kedua adalah faktor analisa teknikal. Faktor analisa fundamental itu artinya menganalisa pergerakan harga berdasarkan pada suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga kripto, seperti misalkan kebijakan pemerintah, kondisi krisis ekonomi, ya, sosial budaya, dan lain-lain. Kok bisa kebijakan pemerintah mempengaruhi? Bisa saja. Misalkan contoh, dulu itu pernah terjadi ya di tahun 2016 ya, di mana pemerintah Cina mengatakan bahwa perdagangan Bitcoin itu diperbolehkan. Cina memperbolehkan perdagangan Bitcoin. Nah, pernyataan dari pemerintah itu membuat harga Bitcoin naik tajam. Ya, menjadi good news lah. Bisa juga sebaliknya, ketika misalnya kebijakan pemerintah itu melarang Bitcoin, ya dia juga bisa terjun. Kondisi krisis ekonomi juga bisa mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin ya. Contoh tahun 2013 kalau nggak salah ya, tahun 2013 ketika negara Siprus itu krisis, pada saat itu bank di negara tersebut melakukan pembekuan ATM. Jadi ATM nggak bisa dipakai karena merasa ketakutan, tidak mempercayai mata uang negaranya, sehingga berbondong-bondong masyarakat menukarkan uang kepada Bitcoin. Sehingga terjadilah pembelian Bitcoin dalam jumlah besar dan mempengaruhi harga Bitcoin. Harga Bitcoin naik tajam pada masa itu. Ada juga faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya itu misalkan seperti Imlek ya, karena Cina itu market Bitcoin yang besar di dunia ya, salah satu market coin besar di dunia, sehingga bisa mempengaruhi faktor sosial budaya itu terhadap kenaikan, naik atau turunnya harga Bitcoin. Pada saat perayaan tahun baru Imlek, di Cina akan muncul suatu kebutuhan menggunakan uang dalam jumlah besar. Dan di Cina itu biasanya memberlakukan libur besar kalau Imlek. Sehingga para user dan pengguna Bitcoin cenderung menjual Bitcoinnya dalam jumlah besar. Jadi bisa turun Bitcoin pada saat momen Imlek. Ada juga faktor hacking misalkan. Sosial budaya itu kan bukan cuma Imlek ya, jadi hacker
hacking menyerang Bitcoin Exchange, itu juga bisa turun. Yang kedua adalah faktor analisa teknikal ya. Faktor analisa teknikal itu menganalisa pergerakan harga ya di masa depan berdasarkan perhitungan matematis, bisa rumus, grafik, chart, tool, indikator ya, dari data transaksi sebelumnya, di mana dengan cara tersebut diharapkan dapat memprediksi harga yang terjadi di masa yang akan datang, karena tren itu kan berulang biasanya. Next, nah ini mengenal tren. Tren ada uptrend, ada downtrend. Nah ini yang tadi saya katakan itu pasar positif, pasar negatif, dan pasar stagnan. Jadi uptrend itu harga bergerak naik ya. Di sini ada HH itu artinya higher high ya. HL itu higher low ya. Pada saat uptrend, pada saat trend naik, higher high-nya itu akan bergerak selalu lebih tinggi. Begitupun higher low-nya. Jadi kalau kita anggap higher high itu adalah puncak, pada saat uptrend selalu membuat puncakan baru dan kaki baru tetapi lebih tinggi dari kaki terendah sebelumnya. Jadi selalu higher low-nya tuh selalu lebih tinggi. Ini uptrend namanya. Ada juga downtrend. Downtrend itu lower high-nya ya selalu lebih rendah dari lower high sebelumnya, begitupun lower low-nya lebih rendah dari lower low sebelumnya. Ini downtrend ya, seperti di gambar yang sebelah kiri itu. Nah yang kanan ini ada uptrend garis merah, downtrend garis biru, dan ini ada yang sideways, itu stagnan. Jadi harga bergerak menyamping dan di area itu aja bolak-baliknya tiktoknya gitu. Ini tren. Jadi yang pertama yang kita harus tahu itu adalah arahnya ini, tren. Apakah tren sedang naik atau sedang turun atau sedang sideways. Nah dalam faktor analisa teknikal itu kita tentu harus memiliki kemampuan membaca chart. Membaca chart ini gini, jangan anggap bahwa wah ini complicated, susah gini. Enggak ya, kita kan bisa download dictionary ya, kamus chartnya banyak di internet ya, kita tinggal lihat, jangan dihafalin tapi dilihat aja chartnya kayak gimana, lihat candlenya, apa nama candlenya. Chart ini sebetulnya macam-macam ya, ada line chart, ada candle chart ya. Saya ini akan membahas tentang candle chart. Nah ini konstruksinya, itu berarti open, harga pembukaan, high itu harga tertinggi, low itu harga terendah, dan close harga penutupan. Nah kalau teman-teman buka chart nanti ada tulisan tuh di atas grafik itu ada O, misalkan O sekian juta, high-nya sekian juta, L-nya sekian juta, close itu artinya open, high, low, close. Nah, di sini juga ada basic candlestick pattern ya, ada doji, ada gravestone, ada bullish engulfing, ada bullish harami, ada bullish kicker. Nah, ini banyak. Ada pola, 2 pola, ada 3 pola ya. Ada single, ada double, ada triple, ada pola morning star terdiri dari 3 candle, ada evening star terdiri dari 3 candle. Ini jenis-jenisnya. Ada persing, shooting star, hammer, dan lain-lain. Selain membaca chart, juga kita bisa menggunakan berbagai macam indikator ya. Menggunakan indikator Bollinger Band ya, moving average, exponential moving average, relative strength index, parabolic SAR, dan lain-lain. Untuk membahas indikator ini mungkin kita tidak bisa di sini, ini butuh sesi yang lebih lanjut. Nanti bisa bikin pertemuan lagi atau bisa bikin grup diskusi ya, terpisah gitu, karena ini lumayan harus, jadi teman-teman juga harus buka chart juga supaya bisa langsung praktek. Sementara mungkin ini yang saya bisa sampaikan agar teman-teman juga paling tidak mengenal sedikit peluang tentang perdagangan aset kripto ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaiannya. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.